Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru-guru kita, wabil khusus Habib Al-Buras wa akhihi Al-Habib Muhsin, juga Al-Mukarram Syekhuna Bapak Kiai Haji Abdul Muthalib. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dalam menjalankan dan mengamalkan ilmunya, serta diberikan panjang umur serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para umarok, Bapak RT yang terdiri dari RT 16, 17, 18, dan 19, mudah-mudahan beliau selalu juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ditambahkan kesemangatannya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dan juga para adik-adik santri dan juga santriwati, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal. Sholawat serta salam moga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita memegang agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat perjuangan beliau kita memegang agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat beliau kita memegang agama yang satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita selalu memperingati kelahiran sosok makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, intisarinya adalah agar masyarakat muslim yang terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mampu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, surga itu bukan dari golongan manapun. Orang yang masuk surga itu bukan dari keturunan manapun. Yang dijamin surga kepada masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah bingung kita nggak dipanggil ustaz, gak usah prihatin kita nggak dipanggil kiai, gak usah sedih kita itu bukan keturunan Nabi. Tapi kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dijamin masuk. Tenang aja, modalnya cuma takwa. Sering saya katakan modal takwa itu adalah iman, ibadah, dan ilmu. Itu minimal, Pak. Bu, ngantuk belum? Iman, Bu. Ini contoh gampangnya. Ini harapan kita kan punya anak. Begitu keluar tuh anak merojol,
bentuknya seperti itu, kira-kira keinginan kita apa keinginan Allah? Bu? Keinginan kita apa keinginan Allah? Kalau pengen keinginan kita, keluarga ganteng, kalau perempuan cakep, lah ini hitam, pendek, belekan dulu. Nggak usah disesali, karena semua itu adalah kehendak Gusti. Memang kadang-kadang Pak, terus terang ibu-ibu tuh aneh. Itu kalau lagi hamil nih, kadang-kadang nggak makan-makan, benci sama nasi, betul Bu? Kadang-kadang benci sama rujak, kadang-kadang benci sama bau yang harum. Tapi bapak-bapak, kira-kira ada nggak ketika perempuan idam benci sama duit? Ada nggak? Nggak ada. Bingung saya juga idamnya tuh. Kadang benci sama suami, kadang benci sama nasi, tapi yang benci sama duitnya itu nggak ada. Bingung saya juga. Ini jangan-jangan anaknya juga tahu duit di dalamnya. Itu artinya iman, paling tidak di situ. Keimanan juga tidak akan bisa sempurna apabila tidak dibarengi dengan ibadah. Ini kan kadang-kadang tauhidnya mantap, kemudian tasawufnya mantap katanya, nggak tahu belajarnya di mana. Dia bilang jangan, nggak usah sholat. Sholat kan intinya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita itu udah bisa menahan daripada itu, ya nggak usah sholat. Sholat mah kulit doang katanya. Ini musibah sekali yang paham-paham seperti ini. Tidak bisa orang yang beriman itu tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan agama. Ini kadang-kadang yakin mantap kepada Allah, ibadahnya rajin. Itu namanya belajar ngaji males banget Pak. Belajar kayak nemuin guru yang langsung ngaji itu kayaknya males banget. Sampai-sampai itu belajar Quran enggak pakai manusia, pakainya digital. Begitu itu pulpennya dicolokin ke Al-Quran, dia bunyi Darikal kita bulai babi. Diikutin sama dia, Darikal kita bulai babi. Bener pinternya gue ya. Lah iya bener, karena nggak ada yang lain dulu. Ada lagi gurunya Google. Ini musibah Pak. Karena di dalam YouTube itu bermacam-macam pemahaman Pak. Terus terang nih, kadang-kadang di dalam YouTube, di dalam medsos itu, kalau kita itu membaca kajian-kajian akidah, itu kadang-kadang tidak memahami dan tidak juga diberikan pemahaman yang namanya sifat 20. Ini ada dia menggunakan langsung yang namanya rububiyah, ya. Itu biasanya bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi dibagi tiga itu tauhid, dia bilang ilahiyah, rububiyah, dan juga asma wa sifat. Jadi kalau sudah ada kajian semacam itu di medsos, itu ingat-ingat bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kajian-kajian akidah di dalam ahli sunnah wal jamaah itu tidak akan tertinggal yang namanya sifat 20. Makanya mohon maaf Pak, saya keliling masjid, sering nanya-nanya masjid, tidak ada masjid yang seperti ini di dalam kajiannya Pak. Sampai cross check dari rusun sampai ke lampu merah sampai ke tanah pasir,
sampai ke Tamboran sana, paling mentok memang ustadznya melima. Tapi 5 itu buat 5 minggu. Di masjid ini sendiri yang 1 minggu 3 ustadz, itu pun juga 3 hari. Hanya masjid ini saja yang 1 minggu itu taklimnya sampai 3 hari, dan juga berlainan ustaz, berlainan fan, komplit Pak. Ada fikihnya, ada akidahnya, ada tafsirnya. Jadi kadang-kadang masjid, musola, kalau sudah berbicara taklim, yang ditawarin pahala mulu. Tata cara ibadah tidak diberi pemahaman. Bagaimana beriman kepada Allah dengan baik dan benar, itu tidak pernah diberi pemahaman. Yang diiming-imingi pahala dulu. Kalau ngaji diiming-imingi pahala dulu, itu sama aja orang kerja diiming-imingi gaji tapi nggak dikasih tahu kerjaannya. Nah, ini juga harus hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hadirin jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kesimpulannya, karena waktu sudah semakin malam, saya memberikan kesempatan kepada Al-Habib untuk menjabarkan, luaskan pemahaman-pemahaman daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.